Saya percaya bahwa tangan Tuhan terus saudara menyertai setiap anak-anak ya, amin. Saudara yang mau dikasih Tuhan, siapa di sini yang rumahnya kebanjiran? Boleh tolong angkat tangan saudara. Yang rumahnya kebanjiran, rumahnya doang yang kebanjiran. Artinya gini, jalannya banjiran gak apa-apa, yang penting rumahnya ikut terus kebanjiran saudara. Ya, ada yang rumahnya kebanjiran tapi jalanannya gak banjir. Itu namanya bocor saudara. Haleluya saudara, saya senang sekali hari ini saudara ngelihat saudara. Walaupun jalanan banjir, walaupun mungkin di rumah sebagian masih banjir. Tapi saudara antusias datang beribadah kepada Tuhan. Artinya saudara begitu cinta sama Tuhan. Amin. Coba tanya dulu, cek dulu sama sebelah, cinta Tuhan enggak saudara? Ya, saya percaya yang datang ibadah tinggalin rumah banjiran dia pasti lebih cinta Tuhan daripada cinta rumahnya. Daripada dia juga cinta saudara mikirin ya kulkasnya, televisinya tenggelam saudara. Dia bilang begini, lebih baik saya datang cari Tuhan. Saya mau bilang gini, engkau orang yang luar biasa. Amin. Tadi pagi pun saudara ada orang yang sudah datang, memang tidak sebanyak ini saudara. Tetapi saya percaya walaupun tidak banyak ya mereka begitu antusias. Dan siang ini saya melihat masih begitu banyak orang yang antusias saudara. Mau beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya saudara, Tuhan kita baik, amin. Tuhan baik saudara, kasih tahu mas sebelahnya Tuhan kita baik. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita mau buka Alkitab kita mau ambil dari Injil Matius saudara. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-8 saudara, ya. Kita mau baca saudara cuman dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27 saudara ya. Saya pikir tadinya saya mau baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-27 saudara, saya takutnya tambah panjang saudara ya. Jadi kita mulai baca aja ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Pasal 8 saudara. Yang sudah temukan Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 katakan amin. Amin. Nah sebelum kita baca bolehkah saudara ikuti kata-kata saya katakan demikian. Alkitab adalah firman Tuhan. Belum semuanya saudara, katakan Alkitab adalah firman Tuhan. Saya cinta firman Tuhan. Saudara cinta firman Tuhan? Amin. Coba tanya sebelahnya, kemarin banjir masih baca firman enggak? Orang cinta firman Tuhan saudara sekalipun banjir dia tetap baca firman ya. Saya takut ya firmannya baru saudara diambil waktu mau ke gereja juga ya. Atau jangan-jangan ada yang Alkitabnya tenggelam, saya nggak tahu juga saudara ya. Atau yang jadi ganjilan kulkas makanya hari ini tidak datang ke gereja bawa Alkitab saudara ya. Jangan tertuduh saudara ya. Nah haleluya, kita mau baca saudara secara bergantian. Saya akan baca buat saudara ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, dan nanti ayat yang ke-27 saudara kita akan baca secara bersama-sama. Saya akan bacakan dulu ayat yang ganjil, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ayat 27 sama-sama, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang percaya firman ini katakan amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saudara kita bahas saudara ayat yang baru saja kita baca, yaitu di dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-27. Saudara coba perhatikan di situ judul perikopnya apa saudara? Angin ribut. Artinya gini, Yesus menghardik angin ribut. Saudara percaya bahwa Yesus mampu menghardik angin ribut? Amin. Saudara percaya bahwa Yesus juga sanggup menanggulangi banjir? Amin. Yesus sanggup saudara membuat hujan berhenti? Amin. Yesus sanggup membuat saudara air setinggi apapun bisa surut? Amin. Karena dia adalah Tuhan. Amin. Persoalannya gini saudara. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Coba saudara lihat dulu sebelah-sebelahnya gitu ya di Alkitab itu ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Di situ ada beberapa perikop-perikop saudara ya. Dikatakan di sana Yesus buat banyak mujizat. Katakan Yesus buat banyak mujizat.
Ya, saudara memang hari-hari hidup di mana Yesus saudara berada dalam melayani, Yesus selalu bikin mujizat saudara. Nah dikatakan di sana saudara waktu ketika Yesus saudara masuk ke kota itu saudara, banyak orang saudara ya berbondong-bondong ketemu dengan Yesus dan juga Yesus di situ bikin mujizat saudara. Dikatakan di antaranya saudara yang ditulis dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22, dia bilang begini saudara. Bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit apa di situ saudara? Kusta, sakit kusta saudara. Orang yang sakit kusta disembuhkan oleh Yesus saudara. Saya mau tanya, orang yang tadinya sakit kusta disembuhkan oleh Yesus saudara. Saya mau bilang begini, dahsyat gak kuasanya? Orang bisa melihat gak? Hebat kali ini orang saudara. Dan orang yang tadinya tidak percaya Yesus, ketika Yesus lakukan itu jadi percaya gak sama Yesus? Percaya. Itu orang sakit kusta. Sakit kusta saya mau tanya, penyakitnya berat apa ringan? Berat. Makanya ada orang sakit pilek aja gak gerutu. Kusta aja bisa sembuh. Bilang sama sebelahnya, lu belum kusta aja monyong terus bilang. Ya, Yesus sanggup bikin orang sakit kusta sembuh. Makanya banyak orang yang di sana saudara yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Kemudian apa lagi saudara? Yesus dia bilang menyembuhkan lagi saudara seorang hamba dari seorang perwira di Kapernaum. Orang yang sakit dan dahsyat saudara ceritanya di situ. Dia bilang apa saudara? Orang yang sakit nggak datang, yang datang tuannya. Ya, mestinya gini saudara. Saudara kira-kira kalau saudara sakit, saudara datang ke dokter diwakilin. Ada yang pernah datang ke dokter diwakilin? Atau mewakili orang dia bilang gini, karena saya tidak bisa bangun, saya mengutuslah orang salah satu yang di rumah untuk pergi ke dokter, untuk diperiksa dan ambil resep. Saya mau tanya, bisa gak? Bisa dong, bisa datang aja suruh utus orang datang. Persoalannya gini, sembuh gak? Halo, yang diperiksa siapa? Ya kan, yang diperiksa kan yang datang. Yang datangnya sehat, yang sakit tetap aja berbaring. Waktu dikasih resep yang sakit atau resep yang sembuh? Yang sehat. Makanya nggak masuk manjur. Ya, orang kan yang sakit. Tapi saudara disatakan di sana saudara baru perwira itu dia bilang gini, katakan saja. Maka dia akan sembuh. Wih dia bilang gini, imannya dahsyat banget. Dahsyat saudara. Kemudian Yesus melakukan apa lagi di situ sepanjang hari itu saudara? Dia bilang apa lagi? Dia menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sedang sakit. Mertuanya Petrus sakit saudara. Yesus sembuhkan. Ya. Dijamah doang saudara, sembuh. Dahsyat kan saudara. Orang kerasukan setan saudara. Ketemu Yesus, Yesus usir setannya. Setannya keluar. Saudara sering usir setan belum? Siapa di sini yang suka usir setan? Boleh angkat tangan. Yang pernah usir setan? 1, 2, 3. Cuman 3. Yang biasa diusir setan? Nah, ada orang Kristen saudara waktu ngusir setan, keluar. Setannya bilang gini, kalau gua nggak mau keluar, mau apa lu? Saudara orang Kristen bilang, keluar gak? Dalam namanya keluar. Nggak keluar saudara. Yang keluar keringatnya, uratnya teriak-teriakan, keluar. Lu nggak mau keluar, gua yang keluar. Ya, tapi Yesus waktu itu saudara di hadapan orang-orang tidak percaya. Yesus bikin itu saudara sampai orang banyak menjadi percaya. Saudara dahsyat kan. Saudara juga sama. Kalau saudara doain orang sakit saudara, wow, langsung tumpangi tangan, tumpangi kaki saudara. Yang sakit sembuh, besok saudara terkenal gak? Terkenal kan, wih hebat banget, dahsyat loh. Baru bertobat aja sebulan udah numpangi tangan. Yang sakit langsung sembuh. Langsung saudara terkenal loh, jalannya saudara ngambang. Saudara. Nyantai, enak banget saudara, iya kan? Jadi orang percaya. Nah Yesus juga waktu itu percaya, orang jadi percaya sama Yesus saudara. Bersama dengan murid-muridnya. Nah saudara kita temukan di situ saudara ada beberapa tipe orang. Yang pertama saudara, orang yang disembuhkan itu, orang yang berbondong-bondong itu banyak orang yang tadinya tidak percaya karena melihat kuasa dan kedahsyatan Tuhan menjadi percaya. Saudara. Sama, saudara juga saya nggak tahu percaya Yesusnya karena apa. Saudara.
Apakah saudara mengalami kuasa Tuhan dulu, sakit disembuhkan, yang tadinya tidak dapat jodoh tiba-tiba dapat jodoh, baru dibilang, aku percaya. Yang rumahnya tadinya banjirnya seleher, kemudian langsung berdoa dalam nama Yesus, air langsung ciut. Langsung Yesus dahsyat, langsung percaya. Tapi ada orang yang kedua adalah orang percaya, tapi dia bisa mencari percaya, benar-benar percaya. Kalau dia lihat masalah dalam diri dia, benar-benar Tuhan tolong. Baru dia bilang gini, benar Tuhan ada. Pertanyaan saya, saudara tergolong orang yang mana? Yang belum percaya menjadi percaya atau yang sudah percaya memang butuh percaya lagi? Kadangkala kita mau percaya sama Yesus sampai mesti lihat dulu saudara. Bahwa Tuhan itu ada di depan mata. Tuhan bisa sanggup lakukan sesuatu. Saudara baru bilang, ini baru Tuhan gue saudara. Saudara, itu yang terjadi buat orang yang percaya. Tetapi saudara kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini berbicara tentang pengalaman yang dialami oleh murid-murid Yesus. Saya mau tanya, murid Yesus percaya gak sama Yesus? Percaya. Muridnya setiap hari bersama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, dia bersama dengan Yesus, saudara. Bersama dengan muridnya, saudara. Otomatis, saudara. Dia tahu bahwa Yesus, bahkan dia bukan cuma tahu, dia ngelihat dengan matanya sendiri. Yesus bisa bikin mujizat, bisa sembuhin orang sakit, bisa bangkiti orang mati, bisa musir setan, macam-macam. Percaya. Tapi dikatakan di sini, setelah Yesus melakukan berbagai mujizat, dia bilang dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22, kemudian Yesus bersama dengan muridnya, dia menyeberangi sungai Galilea, danau Galilea, saudara. Pergi naik perahu, bukan banjir loh saudara. Dia naik perahu, dia pergi saudara. Bertolak dari darat saudara saudara mau ke seberang. Dia mau jalan, udah habis melayani saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara ketika dia ada di tengah danau, Yesus sedang tidur di sana, tiba-tiba dia bilang apa saudara? Angin. Hah? Coba saudara kita baca dulu di dalam ayat yang ke-23 saudara. Kita baca lagi ayat yang ke-23. Dia bilang apa? Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti. Artinya muridnya bersama dengan Yesus gak? Sama-sama, satu perahu gak? Satu perahu. Artinya Yesus dan muridnya bersama-sama. Katakan bersama-sama saudara. Ya. Nah, ayat 24 dia bilang apa? Waktu dia lagi bersama-sama, ada yang terjadi apa? Ayat 24 dia bilang apa? Sekonyong-konyong, artinya apa sih sekonyong-konyong? Tiba-tiba. Artinya tidak diprediksi, tidak diduga-duga. Tiba-tiba langsung itu spontan terjadi. Dia bilang apa yang terjadi? Mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus sedang tidur. Saudara, kalau orang baca ini saudara. Tadi dia habis melayani orang yang tidak percaya menjadi percaya karena kuasa dan kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang buat itu. Kita percaya semua yang lakukan Yesus, amin. Tetapi kenapa di dalam perahu itu hanya terdiri dari murid dan Yesus. Dan orang itu semuanya adalah kalau saya mau bilang gini. Orang-orang yang bagaimana saudara? Orang yang percaya Yesus. Orang yang melayani saudara. Tetapi kenapa saudara muridnya waktu bersama dengan Yesus. Dia harus diterjang ombak, diterjang angin yang kencang. Artinya gini, bicara tentang angin, bicara tentang danau yang mengamuk ini berbicara tentang masalah. Bicara tentang persoalan. Bicara tentang apa Bapak Ibu? Persoalan. Bicara tentang masalah yang terjadi. Murid Yesus saudara, bersama dengan Yesus. Tapi dia ngalami masalah di tengah danau. Ada orang Kristen bilang sama saya sekarang gini, Pak, saya melayani Tuhan Pak setia. Ada orang Kristen yang bilang gini, Pak saya udah bertobat udah 20 tahun Pak. Kenapa rumah saya sekarang kebanjiran?
Pelayan-pelayan Tuhan dia bilang, rumah saya kebanjiran Pak, mobil saya ngambang. Halo, iya kan? Saya mau tanya di sini saudara. Bencana yang terjadi hari ini saudara di kota Jakarta dan sekitarnya. Itu bencana yang buat semua orang atau buat satu perorangan doang? Buat semua orang. Saya mau tanya, itu jadi masalah gak buat saudara? Masalah gak banjir? Banjir ada masalah gak? Hah, coba tanya sama sebelah ya. Banjir bagi lu masalah gak? Coba tanya dulu. Hah? Ada yang berani bilang gini, enggak masalah. Ada? Mulutnya aja monyong semua. Iya kan, kemarin kan semua kan mulutnya balapan. Dia bilang hujan gak berhenti-berhenti. Mau apa sih? Hujan berhenti, tiba-tiba hujan lagi. Hujan lagi. Baru juga gue bersihin capek, hujan lagi. Itu namanya mulutnya balapan. Halo, jadi saya mau tanya, banjir kemarin masalah gak? Masalah. Nah saudara, banjir yang dialami kita ini semua orang ngalami. Baik orang bukan orang Kristen, semua orang yang gak percaya pun juga kena banjir. Dan saudara bilang gini, ya biarin dia belum percaya Yesus kebanjiran gak apa-apa. Tapi kan ku orang Kristen masa banjir. Hehehe. Emangnya orang Kristen doang yang gak boleh kena banjir? Ada orang yang bilang gini, Pak, saya itu karena pendoa Pak. Makanya saya cari rumah yang tinggi Pak. Di apartemen, penthouse. Supaya saya dekat ke langit Pak. Supaya doanya Pak kedengeran sama Tuhan. Angkat tangan udah nempel langit sudah. Saya nggak banjir Pak. Ya, siapa di sini yang rumahnya tidak terjamah air di dalam rumahnya? Yang airnya takut masuk rumah. Berapa orang coba saya mau lihat. Saya termasuk loh, nggak masuk loh. Lumayan ya. Yeah. Bersyukur gak kalau gak masuk? Bersyukur kan? Bersyukur. Saya aja sampai bilang gini, wih puji Tuhan. Air takut sama rumah saya. Persoalannya gini saudara. Yang rumahnya tidak kena banjir, yang rumahnya di apartemen, mau yang paling ujung, paling akhir, mau di penthouse. Kalau banjirnya saudara merata dan lama keringnya, terus. Katakan terus. Coba tanya sebelah, siap gak lu? Ya, saya mau tanya saudara, kalau banjirnya gak surut-surut, bahkan besok tambah lagi, mau yang tinggal di penthouse kayak saudara, ya, yang mau saudara rumah yang gak kebanjiran pun saudara, gak ada yang bisa tahan. Kemarin teman saya saudara tinggalnya di apartemen, saudara. Ya, saya ngelihat saudara waktu orang-orang saudara, ya dia tinggal yang paling atas saudara, wih dilihat ke atas saudara, wih Jakarta lautan. Dia seneng banget saudara, wih pemandangannya rumah saya dulu, dia bilang gini, kok saya punya view kok nggak ke laut, tapi sekarang jadi laut. Ya, dia lihat begitu saudara, wih sekarang lautan semua. Dia bilang, dia seneng banget terjadi mujizat kan artinya kan saudara. Saudara. Tapi dia bilang gini, 3 hari aja dia bilang pusing. Kenapa? Mau beli makanan enggak ada yang jualan. Mau ke minimarket kering semua, habis diborong orang semua. Ya, memang yang belanja cuma dia. Iya kan semua orang juga kan butuh makan. Semua orang juga kan harus beli barang. Saudara, habis. Minuman kosong, aqua enggak ada, semua kosong. Coba saya mau tanya, bisa bertahan? Mau beli makanan nggak bisa. Yang punya duit saudara duit aja nggak laku. Mau beli apa? Yang nggak punya duit apa lagi? Iya dong saudara. Saudara pegang ATM. Memang duit saudara banyak di bank. Saudara. Punya kartu ATM. Direndam juga nggak hancur. Bener. Kartu ATM itu saudara rendam saudara. Nggak hancur duitnya. Coba saudara pegang duit segepok hancur. Dia bilang gini, saya aman pegang kartu. Dia bilang. Masalahnya waktu masuk ATM, ceret, nggak keluar duit. Apa? Nggak ada duitnya. Coba,
Ada duit salah, nggak ada duit salah. Punya makanan mau berapa lama bertahan, saudara? Apa yang terjadi? Nggak tahan. Akhirnya ngungsi sambil monyong. Iya kan saudara? Iya dong, tambah hari tambah dalam ya. Dari kaki saudara sedengkul ya, dari selutut ya, terus sedengkul ya, selutut ya sedengkul ya, saudara. Sepaha, sepinggang, sedada saudara. Itu gimana nggak tambah monyong? Bener loh saudara. Dari 2 cm, 5 cm, 10 cm. Monyong terus saudara. Ya kan? Mana ada saudara kena banjir saudara, waktu banjir tambah naik dia gini, haleluya, Tuhan dahsyat. Nggak pernah saya lihat begitu. Yang ada di BBM rame, mana bantuan, mana perahu karet. Saya bilang gini, kebanyakan yang teriak orang Kristen nih saya bilang. Coba tanya sebelahnya, lu teriak-teriakan gitu. Iya kan? Mungkin saudara bilang gini, kayaknya gak mungkin teriak-teriakan begitulah Pak, gak mungkin. Saya itu Pak gak kena banjir jadi saya gak akan teriak-teriak, saya cuma bantu broadcast di BBM. Saya kadang-kala terima broadcast dari orang Kristen saudara, saya capek loh saudara. Yang broadcast dia saudara, dia ngundang orang, cepet tolong orang, di sono orang butuh pertolongan. Tapi yang ngirim broadcast itu gak pernah nolong apa-apa. Kenapa ketawa saudara? Ngalamin. Iya kan saudara? Saya ditelepon saudara sama teman saya tinggalnya di Pluit saudara, di belakang Tarakanita saudara. Dia 2 lantai tinggalnya saudara. Di lantai kedua saudara dia bilang aman puji Tuhan. Tapi dia bilang gini, Pak tolong Pak kirim bantuan. Itu tetangga saya di sebelah itu gak ada lotengnya Pak. Jadi saudara bisa bayangkan kalau dia 2 lantai, dia cuma bisa bertahan di lantai kedua, artinya lantai 1 tenggelam. Nah orang yang tidak punya lantai, yang tidak punya loteng, yang kelihatan apanya? Gentengnya juga enggak. Ya. Terus dia bilang gini, tolong kirimkan bantuan Pak secepatnya. Ada nenek-nenek, kakek-kakek, ada bayi di sana Pak. Bilangnya jam 11 malam sama saya saudara. Kita udah dari pagi saudara, udah main air terus saudara, bantuin jam 11 malam masih diteriakin suruh minta bantuan. Saya bilang gini, udah malam, besok aja. Loh masa Bapak nggak care sih? Pan pendeta. Lu mau ngapain gua? Ya Pak bantuin Pak. Saya cuma bilang begini, kenapa nggak lu dulu aja? Lu tolong orang itu bawa tinggal di lotengnya sama-sama nginep. Ya kan? Kan mestinya dia yang ngebantu dulu tetangga. Kenapa dia mesti teriak-teriakan? Coba kasih tahu mas sebelahnya, bagus nggak ada orang kayak gitu di sini. Ya di sini mah baik-baik, caring semua, ya kan? Baru banjir seleher ayam aja saudara udah nolong kan? Halo, kenapa mukanya berubah? Ya, saudara. Kalau kita lihat di dalam ayat 23-24, mau siapapun juga saudara, mau murid Yesus, lagi ada bersama dengan Yesus pun angin bisa aja menerpa. Artinya saya mau bilang gini, masalah bisa datang kepada semua orang. Amin. Selama saudara dan saya masih hidup pasti punya masalah. Kalau saudara udah gak mau masalah lagi saudara, tahu jawabannya? Tahu jawabannya? Bilang sama sebelah, tahu gak lu kalau lu gak mau punya masalah lagi? Hah, tahu? Tahu apa jawabannya? Pak Jim, jawabannya apa? He's dead, almarhum, mati dia bilang. Loh kemarin aja saudara, waktu orang udah mati aja masih ada masalah. Hari Kamis kemarin waktu banjir baru pertama saudara, saya terdampar saudara. 20 jam di rumah duka Atmajaya. 20 jam. 20 jam gak bikin apa-apa, 20 jam. Saudara tahan gak? Halo. Orang ambulan bilang begini, Pak di depan ada 2 jenazah, mobil 2 jenazah Pak, tenggelam Pak. Lah yang mayatnya gimana? Padahal maunya dibakar tapi tenggelam. Halo, nah
Mati aja masih ada masalah. Karyawan papi saya, saudara, ya orang seberang, malamnya meninggal. Biasanya kan mereka kan besokannya harus dikubur kan saudara. Enggak lama-lama kan di rumah. Pagi udah langsung banjir, mandi sendiri. Iya kan saudara, siapa yang mau mandiin saudara? Enggak ada, ngapung aja saudara. Nah saudara, coba bilang sama sebelah, mati aja bermasalah bilangin. Apalagi masih hidup saudara. Iya kan? Makanya saya mau bilang gini, masih hidup, masih napas saudara bersyukur. Amin. Hari ini kalau kita masih ibadah nih saudara, bersyukur. Halo? Saya mau tanya, di depan masih banjir gak? Masih, tapi masih bisa masuk sini, bersyukur. Amin, amin doang. Ya, persoalannya gini Pak, kalau banjirnya udah mulai nih Pak, yang masuk ke lobi, airnya masuk ke itu tuh Pak, tangga jalan tuh. Saudara masih mau ibadah? Saudara pasti bikinnya Yobi, Yobi. Halo? Masih bisa memuji Tuhan, mau? Bilang sama sebelahnya, enggak percaya gua sama lu bilangnya. Ya kan? Mana percaya? Ya tinggal seleher ayam mas saudara, kecil. Ya kan saudara? Saya saudara kalau ngeliat orang Kristen saudara, kalau yang kecil-kecil gini dia bilang gue percaya sama Tuhan. Tuhan kita maha besar. Ya memang Tuhan maha besar. Masalah kita cuma gede besar badan doang saudara. Ya kan? Saudara? Saudara jangan bilang gini, hanya orang yang gak kenal Tuhan, orang yang gak percaya yang akan jadi masalah, punya persoalan. Enggak, siapapun juga hari ini mau pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga tetap mengalami banjir. Tetap punya masalah gak hidupnya? Masih. Ya, saudara pikir pendeta gak punya masalah, saudara pikir begini, wah betul kan Pak Henry kan rumahnya gak kena banjir? Ya kebetulan rumahnya gak kena banjir. Saudara, saya hari Kamis saudara. Saya terdampar itu saudara di Atmajaya 20 jam di jalan saudara. Pagi saudara, rumah saya itu di seberangan rumah Pak Yopi di Mangga Besar saudara. Ya, saudara saya pagi 6:30 itu anterin anak saya sekolah saudara. Di Bera Mangga Besar di Santa Yosef saudara. Saya anter nggak ada air Pak, kering 6:30 pagi. Cuman hujan doang, saya turunin anak saya, selamat dia masuk sekolah. Kita cuman pesenin, ntar kalau ada apa-apa telepon papi jemput. Akhirnya tinggalin, antar istri saya kerja saudara. Istri saya kerjanya di Muara Karang saudara. Lewat di Pluit saudara, ya air baru selutut. Saya betis ya, ini apa? Ini. Hah, sebetis, ya kecil, mobil masih lewat, mau pakai sedan juga gak apa-apa, masih bisa terjang. Sampai di Pluit Village Mega Mall saudara, nggak ada air, masih kering. Apalagi masuk Muara Karang, kering kerontang. Saudara. Muara Karang, bebas merdeka dia saudara. Istri saya kerja saudara, saya dari Muara Karang nyusuri mau balik ke Mangga Besar saudara. Lewat pinggir tol saudara, ya pinggir tol kering. Saya pikir lebih baik saya lewat tol dalam kota. Waktu saya putar masuk tol dalam kota, ada ke kiri tol dalam kota, ke kanan ke bandara. Ternyata mobil yang mana aja nggak bisa jalan, karena apa? Di bawahnya udah lautan. Saya pikir karena mobil saya bukan perahu, saya nggak nekat. Saya masih sadar waktu itu, walaupun bangun tidur. Jadi waktu saya putuskan saudara untuk saya belok lagi, saudara. Balik lagi saudara. Artinya saya harus balik lewat sebelah Emporium saudara. Dari Emporium ke kanan ke Bimoli udah gak boleh, ditutup. Karena apa? Sudah sepinggang. Saya yakin saudara mobil saya juga bukan saudara, bukan mobil kapal selam. Jadi saya memutuskan saya lewat Atmajaya saudara. Di depan Atmajaya yang tadi saya lewat itu saudara cuman sebetis saudara. Tiba-tiba saudara saya lihat udah hampir satu mobil saudara. Mobil saya sedan. Waduh saudara, saya beriman. Saya punya Tuhan kan. Tuhan besertaku. Di mobilku ada Tuhan, malaikat semua menjaga. Saudara. Tapi mobil ndut-ndutan. Saya nggak mungkin bilang malaikat dorong. Yang ada joki yang dorong saudara. Saya pikir gini, saya putuskan saya harus tidak lagi saudara terjang itulah banjir saudara. Saya nggak berani langsung ke Laguna, nggak berani.
Saya putuskan di lampu merah itu saya belok, saya masuk Atmajaya. Saudara. Aman, puji Tuhan. Memang selalu bersama dengan Tuhan. Parkir di sana saudara, mobil ndut-ndutan saudara, nggak apa-apa. Yang penting nggak tenggelam. Parkir sebentar saudara, security bilang beberapa mahasiswa di situ di kampus Atmajaya saudara. Ya, kita cuma bilang begini, ya Pak tunggu aja, tunggu siang Pak, entah matahari terik juga Pak akan turun Pak. Tunggu aja 3 jam Pak, 3 jam biasanya langsung surut. Puji Tuhan saya bilang, baru 3 jam, nungguin jemaat minta didoain aja nggak datang 5 jam gue tungguin. Ya kan? Pendeta kan suka begitu nungguin jemaat, padahal mestinya nungguin kan jemaat. Tapi saya bilang gini, baru 3 jam gak apa-apa, 5 jam aja gue tungguin. Tapi kan saudara sabar, ngeliatin pendeta nih kerjanya bukan doa, cuma ngeliatin banjir. Dari jam 7 sampai jam 12, 5 jam saudara, matahari tapi terbit naik, sampai turun lagi gak surut. Saya lupanya numpangin tangan di air, lupa itu saudara. Saya cuma ngeliatin aja saudara. Saya ngeliatin kapan surutnya saudara. Kelihatannya kan kalau pakai ngeliatin kan kurang beriman saudara. Ya, pendeta itu suka selalu mau coba-coba. Jadi jeburin kaki lihat sedengkul, masih sedengkul saudara. Saya bilang gini, belum terjadi mujizat, masih sama saudara. Saya pikir gini, kita tunggu lagi sejam lagi. Enggak surut juga saudara, terus. Handphone BB saudara, saya pakai 2 BB saudara, yang 1 lowbat, habis saudara jam 12. Saya pikir gini, nggak apa-apa, sampai sore masih ada 1 lagi. Ya, persiapan masih ada saudara, nggak apa-apa. Saudara mulai setengah batang saudara, tinggal akhirnya habis, tinggal lowbat, habis semua. Tetap banjir masih ada. Bingung kan saudara? Saudara tahu? Bingung. Tapi saya tetap bingung begini, masih baik mobil saya nggak tenggelam. Karena saya lihat di depan saudara, sudah mulai pada ngambang mobil. Benar, mulai udah nggak jalan saudara. Ada mobil saudara udah masuk ke dalam kampus saudara ya, masuknya saudara hidup, mau keluar yang nggak hidup lagi saudara. Ada yang mobil cuman hidupnya doang, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, ada macam-macam. Saudara mau beli yang mana ada di sana saudara. Ya, saudara, itu yang terjadi di sana saudara. Saya pikir biarinlah, mobil saya coba hidup saudara, masih hidup. Saya jalani maju, masih maju saudara. Ya loh, saya jalanin mobil saya maju, masih maju, nggak mundur saudara. Masih normal, mundur tetap mundur saudara, tetap saudara. Saya bilang gini, puji Tuhan, Tuhan masih baik, masih bisa bersyukur. Nah masih sabar, tapi kan saudara sabar itu sampai kapan? Pendeta kan boleh teriak juga sama Tuhan. Tuhan, kapan suruh? Tuhan udah mau malam Tuhan, jam 5 sore belum surut. Tiba-tiba saya coba nyalain BB saya, hidup saudara. Masuk SMS dari istri. Istri tanya, papi di mana? Sampai di mana? Ya, padahal sudah saya kirim tadi, cuma nggak sampai, signal udah jelek. Saya udah bilang saya aman, saya ada di rumah sakit, saya bilang saya ada di sini, gini. Ya, saudara, anak saya tanya, papi di mana? Istri saya, papi di mana? Semua di mana? Saya balas, di mana kamu? Anak saya bilang, di rumah papi. Jam berapa pulang? Jam 10. Enak ya saudara? Istri saya, kamu di mana? Kata istri saya, di rumah, semua di rumah. Saya kan yang nganterin mereka saudara. Kenapa saya belum sampai? Istri saya kelihatannya nanya di mana itu kan penuh dengan kecurigaan. Tergantung saya mandangnya positif atau negatif. Bisa saudara di mana dia takut suaminya hanyut. Bisa takut suaminya nyangkut di rumah orang. Kan bisa saudara. Enggak tahu di mana saudara. Di mana saya? Iya kan saudara. Saya cuma bilang, saya aman. Aman beserta Tuhan. Saudara, istri saya bilang gini, saya nonton di TV, itu namanya pintu tol dekat jembatan 2 Bimoli itu udah dibuka, dia bilang. Papi kesono aja katanya. Saudara, saya bilang gini, gua tungguin dari tadi gak surut-surut, masa iya malam mobil gua tenggelam.
Tapi saya pikir gini, ya udah dah. Istri siapa tahu kan penolong kan? Iya dong penolong. Saya pikir ini suara dari Tuhan kan saudara. Benar saudara, jam 6 saudara saya start tinggalin rumah sakit Atmajaya saudara. Saya start, saya tancap jalan saudara. Wih masih lautan Pak, Bu. Lautan, tapi saya pikir gini, gak apa-apa istriku berdoa pasti. Pasti berdoa dia. Pasti istriku yang numpangin tangan. Dia berdoa dari jauh. Nggak tahu tidur apa enggak, saya nggak tahu. Pokoknya saya beriman, saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Benar. Di Bimoli yang tadinya sepinggang sudah mulai surut, saudara. Ya, cuman sedengkul, saudara. Ya, mobil saya masih bisa lewati. Terus sampai akhirnya saya masuk tol, saudara. Wah, saudara tahu? Jam 6 itu kan. Tadi saya ada jam berapa di situ? Jam 7. Jam 6 baru keluar. Berapa jam? Berapa jam? Kurang lebih 10 jam. Cuman ngeliatin banjir. Tuh kan ketawain saya kan. Enak gak saudara gitu? Wih saudara gak enak. Tapi bawa lolos masuk tol saudara. Puji Tuhan. Lolos dari banjir. Enak kan? Pas bayar 7.500 naik. Cet. Gak bergerak-bergerak lagi. Kenapa ketawa? Ya, iya kan? Lolos dari air, masuk ke macet. Nggak gerak, saudara. Gerak dia. Ya, aduh saudara. Sama yang jalan tadi mulai endut-endutan itu sama saudara. Begitu doang jalannya. Aduh saya bilang, Tuhan. Tapi saya pikir begini, daripada saya tenggelam di situ saudara, nggak jelas kan? Sampai malam, sampai gelap kan saudara. Saya pikir nggak apa-apa, saya lolos di atas. Masa sih? Sampai lama, sampai pagi saya di atas. Nggak mungkin, jalan tol kan bebas hambatan. Ya kan? Yang pasti tidak ada banjir di situ. Saya percaya itu. Saudara percaya nggak di atas tol tidak akan ada banjir? Hah? Ada yang setuju sama saya? Pasti. Saudara. Kalau di tol banjir itu saudara semua tenggelam. Makanya saya bilang aman. Tapi nggak bergerak. Saudara tahu? Pintu tol turun saudara ya. Apa namanya gedong panjang, orang macet. Pintu tol Mangga 2 saudara macet, saudara ngantri semua. Ya saya bilang gini, aku ambil PRJ aja saudara. Saya lari ke PRJ, tetap jandut-jandutan. Sampai di depan dekat PRJ mau turun saudara. Enggak gerak lagi, saudara lama. Sampai akhirnya turun saudara. Waduh bahagia kan, wah turun. Tapi kan ngantri kan saudara. Saya pikir kenapa gitu saudara ya. Di situ lautan. Saudara kan tahu PRJ kan gede gitu jalannya kan saudara kan besar kan. Masa iya sih ada air di situ saudara? Nggak mungkin dong begitu gede panjang lebar jalanannya kan. Masa ada air di situ? Tapi bener lautan. Air semua saudara, air. Dan mobil yang mogok di pinggiran itu begitu banyak saudara. Tenggelam saudara. Nggak ada lampu lagi gelap semua. Gelap. Saudara. Saya cuma bilang begini, oh Tuhan. Di sana saya turun dari atas naik saudara, dari Pluit saudara. Sampai turun di PRJ. Itu jam 12 malam. Bayangkan berapa jam saudara? Berapa jam? Tuh kan ngenyek lagi kan saudara. Ya, 6-7 jam di atas tol doang. Saya cuma takut begini, bagaimana kencingnya. Iya kan? Iya di mobil saya bener, kok tahu? Iya. Sampai saudara nggak bisa lagi bingung saudara. Nggak ada makanan, nggak ada apa saudara. Mau minum saudara, aduh saudara menderita banget saudara. Kalau 7 jam itu udah sampai mana ya? Semarang kali ya. Ya. Iya kan? Kurang lebih kan? Ya tapi kan di tol doang Pak. Ya menderita banget. Saya pikir gini, orang yang paling menderita saya pikir gitu saudara. Iya kan saudara? Udah langsung spot jantung kan. Masa iya sih udah turun jauh-jauh macet-macet lama-lama tenggelam juga di PRJ. Iya kan? Iya kan? Coba pikirin saudara. Tapi benar saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan sudah pimpin sampai saya di sini, Tuhan juga yang akan pimpin saya sampai ke rumah. Wah, iman saya gede banget saudara. Gede. Tapi benar-benar saudara. Wih, tetap saya bisa jalan saudara. Udah gelap, udah dak-dik-duk, tetap saudara. Tetap sama kayak murid Yesus. Akhirnya sampai saudara. Sampai di rumah saudara, banjir. Maksudnya bukan rumahnya, jalannya saudara. Masih banjir. Orang rumah semua udah tidur saudara. Saya bilang begini, besok lu bangun,
Gue akan bilang gini, lu kalau udah tahu banjir kenapa nggak bilangin gue banjir? Maksudnya supaya saya jangan pulang kan saudara. Itu kan nyerahin diri saudara. Mendingan saya cari yang aman, tapi nggak ada kabar. Waduh saudara, perasaan saudara, rasanya aduh nggak enak, capek, kesel saudara. Ya. Saya mau teriak sama siapa, perasaan kesel saudara. Kok saya menderita banget satu hari itu saudara, hampir 20 jam loh saudara, hitung-hitung saudara. Kok kayak begini, ya. Kalau orang lagi buat dosa, lagi punya masalah boleh dong saudara. Iya dihukum misalkan kayak gitu. Ini kok saudara bisa nganterin istri, anak baik-baik gak ada masalah. Woi kok kayak begini saudara. Saudara, jawabannya baru tadi pagi ketemu. Udah berapa hari saudara? Itu yang kasih tahu juga jawabannya teman saya ini saudara. Tahu dia bilang apa? Pak Henry bagus di sono terus. Kenapa? Kalau Pak Henry turun dari PRJ pun saudara, itu di PJ lebih dalam lagi. Pak Henry lewat industri juga di situ dalam juga Pak Henry. Di Mangga Besar juga dalam. Pak Henry itu Tuhan baik. Dikasih mobil yang gak kerendam sama sekali dia bilang. Oh, saya bilang gini, puji Tuhan. Kita kadangkala gak tahu maksud baik Tuhan. Halo. Kita seringkali melihat segala sesuatu itu apa yang terjadi langsung cuman responnya jelek sama Tuhan. Selalu cuman teriak, marah Tuhan. Kenapa ini terjadi? Padahal Tuhan bilang ini lebih baik nak. Halo? Saya mau tanya, Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu selalu mau berikan yang terbaik buat anaknya? Iya kan? Apa aja berikan yang terbaik, tapi kadangkala anak gak ngelihat perbuatan baik Bapak emaknya. Nanti kalau udah jadi emak Bapak baru ngerasain. Sama Tuhan. Sekalipun Tuhan kasih banjir hari ini, sekalipun ada persoalan, ada masalah kayak apapun, tetap saya mau bilang gini, anak Tuhan lebih baik dari segalanya. Bersama dengan Tuhan, sekalipun murid-muridnya saudara kena badai, tetap ada jalan keluarnya. Tuhan tolong. Amin. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan tetap tolong. Ada jalan keluar. Ada solusi, di balik masalah ada sesuatu yang Tuhan mau berikan buat kita. Amin. Tuhan cuma mau ajarin saya ternyata gini, sabar dan bersyukur. Katakan sabar dan bersyukur. Amin. Kita orang Kristen suka gak sabar. Apa-apa saudara langsung saudara dibilang ini, mau sabar gimana? Gak pernah pegang janji Tuhan. Dan gak pernah bersyukur segala sesuatunya. Selalu maunya ingetnya apa yang ada di hatinya itu yang pengen dikabulkan Tuhan. Makanya doanya jadilah kehendakku Tuhan. Bukan jadilah kehendakmu. Bilang sama sebelah, jangan ketawa lo bilangnya. Ya saudara. Hari ini saudara, yang terjadi di tengah-tengah orang Kristen. Makanya saudara yang teriak-teriakan di BBM juga saya bilang ini pasti orang Kristen. Halo. Ya saudara. Semua orang hidup punya masalah. Tapi bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti masih berikan yang terbaik. Amin. Itu yang pertama saudara yang kita bisa lihat dari hal itu saudara yang terjadi. Kenapa muridnya juga kena goncangan, kena angin. Dan tapi Tuhan bisa hadir. Yang kedua saudara, apa yang kita bisa lihat saudara? Bahwa setiap orang punya masalah. Yang kedua ayat yang ke-25 saudara. Ayat yang ke-25 dia bilang apa? Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya Tuhan tolonglah kita akan binasa. Kalau orang yang minta teriak tolong artinya dalam posisi apa? Posisi ketakutan. Posisi sedang bingung, makanya dia bilang Tuhan tolong. Nah orang yang lagi ngalami kebanjiran juga kan bilang tolonglah aku, kirimkan makananku, jemputlah dengan perahu karet. Artinya apa? Sedang takut, sedang bimbang, dengan cemas. Saya mau tanya, ketakutan yang kita alami bisa menolong? Bisa membantu saudara ketakutan? Enggak. Orang semakin takut, pikirannya semakin gak jalan. Orang semakin kebingungan saudara, dia gak tahu dia harus buat apa. Artinya gini, jangan pernah takut, berharap, berdoa, datang pada Tuhan. Halo? Enggak ada yang amin? Enggak ada yang amin? Aminnya maksud amin apa? Hah? Ya dong, jangan takut saudara. Murid-muridnya Yesus takut gak waktu itu? Takut, posisi takut. Padahal jelas loh Yesus ada di perahu itu. Saya mau tanya, Yesus ada di mana sekarang?
Yesus ada di mana? Yesus ada di mana? Sekarang saudara, Yesus ada di mana saudara? Kalau murid-muridnya waktu di sana saudara, waktu angin kencang, Yesus ada di dalam perahu bersama dengan muridnya. Tapi muridnya takut. Sekarang saudara dan saya ngalami kebanjiran, Yesus ada di mana? Hah? Di sorga. Yesus di mana? Halo? Yesus di mana? Yesus ada di hidup kita, Yesus ada di hati kita. Artinya saudara, selama kita ada, hidup dan percaya sama Tuhan, dia ada. Artinya apa? Enggak perlu takut. Bilang lagi sama sebelah, enggak perlu takut. Karena Yesus ada di dalam diri kita. Di perahu aja saudara, Yesus sanggup tolong, apalagi kalau Yesus ada bersama dengan kita. Kelihatannya imannya belum yakin nih. Hah? Yang amin cuma 2 orang. Ini cerita beneran loh saudara. Jadi takut gak nambahin apa-apa saudara. Ya, jadi hari ini berharap penuh hanya pada Tuhan. Yang ketiga saudara, apalagi saudara. Ayat yang ke-26. Alkitab dia bilang gini, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Makanya tadi yang pertama kalian dibilang apa? Karena dia takut. Maka Yesus bertanya, kenapa kamu takut? Nah orang yang takut itu dia bilang apa saudara? Kamu yang kurang percaya. Jadi orang Kristen yang ketakutan, orang Kristen yang kebingungan, orang Kristen saudara yang gak bisa mengucap syukur itu adalah dia bilang kamu orang yang tidak percaya. Padahal saya mau tanya saudara, saudara ketakutan, saudara tetap percaya Yesus gak? Percaya. Tapi persoalannya gini, banyak orang Kristen percaya cuman di mulut. Waktu saudara ngadepi masalah, saudara bingung. Saudara ketakutan. Saudara seperti orang gak percaya Yesus. Itu jadi membuat orang itu ketakutan. Kalau orang percaya Yesus saudara, dia tahu apapun yang terjadi, Yesus sanggup tolong dia. Saya mau bilang gini, pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlalu terlambat. Tapi pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Supaya apa? Saudara, kenapa Yesus kalau tolong orang tepat pada waktu? Supaya apa? Supaya kita tahu hanya Yesus yang butuh dipermuliakan. Saudara, kalau ada orang saudara, dia lagi ngadepin masalah. Kalau ada orang kebanjiran, dia setiap kali teriak doang sama orang, Tuhan tolong, karet datang. Ya perahu karet datang, besok bakmi karet datang. Saya mau tanya, imannya semakin kuat gak sama Tuhan? Dia bilang gini, liatin temen gue caring semua kan. Tapi kalau sekarang kan saudara mau teriak gimana juga kan gak ada yang nganterin. Iya kan, halo. Katanya orang Kristen, katanya satu gereja, kok gue kebanjiran gak ada yang besuk. Tuhan cuma mau gini, berharap penuh pada Tuhan. Amin. Berharap. Percaya sama Tuhan sungguh. Jangan cuma percaya ngelihat mujizat, saudara ada orang saudara disembuhkan dia cuma percaya, oh iya benar. Tapi ketika ngalami sendiri, sama sama murid Yesus. Murid Yesus waktu Yesus bikin mujizat, muridnya lihat gak? Lihatin. Muridnya percaya gak Yesus bikin itu? Lihat. Tapi ketika dia ada di perahu, dia ngalami sendiri. Artinya gini, Yesus mau kasih lihat kita, kalau engkau mau semakin bertambah imannya, engkau akan semakin menjadi luar biasa dalam Tuhan. Ini adalah ujian untuk kita semakin kuat dalam Tuhan. Saudara gimana mau diuji? Baru banjir aja udah bingung. Baru banjir. Saya mau tanya saudara. Banjir massal. Kalau kebakaran massal. Saudara mau gak? Mau pilih yang mana? Jujur. Halo. Banjir. Dikasih api minta air. Iya kan lihat orang Kristen kan gitu kan. Cuman maunya yang enak. Terus kalau suruh pilih cari yang paling enak. Ya kan. Bumi tebelah. Pilih yang mana. Dia bilang mending banjir. Ya kan. Tetap. Tapi dikasih banjir monyong. Ya.
Iya, itu belum baru bencana. Kalau banyak orang saudara hari ini saudara, ya, tidak boleh beribadah, orang Kristen semua tidak boleh jadi orang Kristen. Saya mau tanya, bahaya gak? Lebih ngeri gak? Halo, saudara makin semangat jantung apa enggak? Ini baru air, bilang mas sebelah, baru air. Ya kan saudara, baru air aja takut. Bilang mas sebelah, takut lo. Ya, nggak usah takut hari ini saudara. Yang penting Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara. Ya, jadi mulai hari ini jangan ada orang yang takut. Percaya bukan cuma di mulut, percaya melakukan, menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Kenapa harus itu terjadi? Ayat yang ke-27 ternyata jawabannya saudara. Ayat yang ke-27 dia bilang apa saudara? Dan heranlah orang-orang itu, muridnya heran. Saya percaya semua orang juga kalau ngelihat saudara apa yang dilakukan Yesus itu waktu itu adalah menghardik apa saudara? Angin, menghardik angin. Anginnya berhenti gak saudara? Berhenti karena dibuktikan dia bilang gini, katanya orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus cuma bilang gini, berhenti. Saudara tahu? Yesus berkuasa atas segalanya. Amin. Yesus sumber segalanya. Dia adalah pemegang otoritas di atas segala-galanya. Saya mau bilang gini, kalau Yesus bilang begini, nggak ada lagi banjir mulai hari ini, bisa gak? Bisa. Yang penting pegang Tuhan. Karena dia sumber di atas segalanya. Apa yang dia janjikan, dia selalu tepati. Amin. Ya. Saya cuma mau bilang gini saudara. Bagaimana saudara bisa menangi jiwa? Bagaimana saudara bisa jadi berkat buat orang? Kalau saudara aja hari ini, ketika ngalami banjir saudara udah ketakutan, saudara cuma pikirin diri sendiri. Bagaimana bisa menolong orang lain? Halo? Pikirin pulang dari tempat ini. Apakah saudara masih mau pikirin rumah saudara yang kerendam air? Apakah saudara masih mikirin gue mau beli barang apa lagi? Besok gue mau belanja lagi ke Harko beli ganti kulkas televisi? Atau hari ini bagiannya saudara? Saudara terbeban gak menolong orang di luar? Saudara mau berikan gak apa yang saudara beri? Yang saudara punya berikan kepada mereka. Saudara dan saya ini waktunya harus jadi berkat buat banyak orang. Supaya Tuhan dipermuliakan. Saya percaya Tuhan lakukan ini supaya anak-anak Tuhan hari ini menjadi orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Imannya bertumbuh, dia semakin percaya kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan sanggup tolong. Dan hidup orang yang ditolong harus jadi berkat buat banyak orang. Amin. Saudara mau jadi bagiannya jadi berkat buat orang? Pulang dari tempat ini, jangan ngapa-ngapain. Lakukan saudara yang terbaik buat banyak orang di luar. Saudara saya pulang dari tempat ini, kami dari gereja akan melakukan kepluit saudara. Kita akan merendam ria di sana saudara. Kita akan melakukan penolongan saudara. Karena apa? Karena banyak orang yang mesti ditolong. Karena hari ini kita udah bersyukur kita masih bisa memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Karena sebagian gereja tutup saudara. Sebagian gereja gak bisa dipakai lagi tempat ibadahnya. Tapi dahsyat hari ini di 2 lantai ke bawah saudara. Kita masih tetap ibadah. Kalau di lantai 2 saudara ibadah gak ada masalah. Tapi 2 lantai ke bawah bisa ibadah, itu dahsyat. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Amin. 2 lantai ke bawah saudara. Masih bisa ibadah. Saudara. Dahsyat. Saudara orangnya. Orang-orang yang dahsyat. Karena saudara juga tetap mau cari Tuhan. Sekalipun rumah saudara banjir. Saudara tetap mau cari Tuhan. Saya mau bilang gini. Luar biasa. Kalau saya bisa bilang luar biasa. Tuhan lebih bangga dengan saudara. Amin. Mari kita datang pada Tuhan saudara.